Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya soal masalah kenapa Eropa bisa semaju sekarang? Dan pernah nggak sih Eropa itu ada di zaman dimana mereka tuh terpuruk? Pernah nggak sih Eropa ada di zaman dimana mereka tuh bakalan bener-bener kayak jatuh banget? Nah, faktanya Eropa tuh pernah mengalami masa kegelapan atau masa yang disebut dengan masa Dark Age. Ya, agak sedikit lupa sih. Tapi aku bakalan coba jelasin masa-masa Dark Age itu dalam bahasa bayi yang sesimpel dan sesederhana mungkin. Oke, jadi kalau misalnya kita ngeliat nih kawan-kawan, kenapa sih pada masa itu Eropa itu benar-benar bisa jatuh? Maka dari itu, aku pengen membedahnya dalam sesi video kita kali ini. Aku pengen semua orang tuh bisa tahu kenapa Eropa bisa sejatuh itu dan bisa sekarang bangkit jadi lebih kuat, jadi lebih hebat, dan benar-benar kayak mereka lah pemimpinnya gitu. Mereka lah yang sekarang tuh lagi kayak luar biasa kali. Ya kita lihat perekonomian mereka tuh di atas dari negara-negara timur gitu. Perekonomian mereka tuh benar-benar luar biasa, infrastrukturnya, budayanya, mereka semua tuh luar biasa gitu. Dan aku rasa itu penting untuk pelajari karena sejarah akan selalu membawa suatu bibit yang bisa menciptakan masa depan untuk jadi lebih baik. Nah, maka dari itu langsung aja kita bedah. Oke kawan-kawan, jadi sebuah pertanyaan besar di kita, kenapa Eropa pernah mengalami masa kegelapan? Simple ya, masa kegelapan Eropa itu dinamai dengan Renaissance atau masa kebangkitan. Jadi masa kebangkitan ini tuh adalah sebuah kata yang kita juga bingung gitu. Kenapa sih dinamai Renaissance? Kenapa Renaissance itu jadi nama yang kayaknya itu bener-bener apa ya, ikonik gitu. Bahkan di beberapa buku sejarah nih ya, di beberapa buku sejarah kayak nama Renaissance itu tuh luar biasa gitu. Beberapa buku sejarah itu banyak banget yang ngebahas soal masalah Renaissance ini. Nah sekarang kita mulai bertanya, kenapa namanya Renaissance? Nah, jadi kawan-kawan, singkat cerita, semua sejarah-sejarah yang tadi itu ditulis sama salah satu seorang sejarawan. Namanya itu Julius Michelin. Jadi Julius Michelin itu dia benar-benar ngumpulin semua arsip-arsip sejarahnya Eropa. Dia tuh pengen supaya masa kegelapan Eropa dan kebangkitannya itu ditandai dan dibuat dalam sebuah buku sejarah. Akhirnya apa? Dia buat sebuah buku yang judulnya itu Histoire de French. Ya aku kurang tahu sih gimana cara baca, tapi Histoire de French gitu. Pokoknya itu sejarahnya Prancis. Nah terus dalam buku itu dia tuh banyak ngebahas soal masalah bab-babnya, dia banyak ngebahas soal masalah Prancis sebelum masa kebangkitan, Prancis pada waktu itu mulai dari masa dimana mereka tuh masa-masa kerajaan, kemudian sampai dimana mereka tuh udah mulai membentuk masa republik, bahkan sampai masa revolusi, dan sekarang sampai masa modern. Nah maka dari itu, itulah kenapa Julius Michelin itu menyebutnya dengan Renaissance. Terus apa sih arti Renaissance itu? Nah oke kawan-kawan, simple lah. Renaissance itu mempunyai arti kebangkitan kembali atau kelahiran kembali. Kenapa kayak gitu? Karena kawan-kawan, pada masa itu Prancis dan bahkan beberapa negara-negara Eropa itu dikuasai oleh sebuah doktrin agama. Dan agama yang pada masa itu menyebar itu adalah agama Kristiani, di mana pada masa itu doktrinnya itu adalah semuanya mulai dari ekonomi, kemudian sampai kepada politik, kemudian sampai kepada pengaturan kehidupan umat manusia yang ada di Eropa, itu harus berdasarkan gereja. Jadi kalau misalnya nggak yang berdasarkan gereja, itu akan diberikan hukuman. Pada masa itu itulah yang memicu masyarakat untuk berpikir. Itulah yang memicu masyarakat untuk berpikir, di mana masyarakat itu bilang bahwasanya kok kayaknya ada yang salah ya. Nah, akhirnya mulai dari situlah beberapa masyarakat itu mulai kembali kepada yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Mereka sukses menggeser doktrin gereja tadi. Jadi secara simpelnya Renaissance itu punya sejarah kayak gitu kawan-kawan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau membedah jauh lebih dalam lagi, langsung aja aku punya temen yang bakalan ngajak kalian untuk ngebedah itu. Dan untuk temanku, silakan lanjut ke bab berikutnya. Nah, pada masa Renaissance itu terjadinya kebangkitan kembali minat manusia terhadap ilmu pengetahuan, sains,
dan yang lain-lain gitu. Nah, pada masa Renaissance itu terjadi pada abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa gitu, yang diawali dari Italia. Nah, ditandai juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, sastra, filsafat, dan berpusat kepada kehidupan, yaitu humanisme. Nah, selanjutnya itu ada ciri-cirinya. Nah, salah satu ciri-cirinya tadi yaitu humanisme. Humanisme itu menempatkan manusia sebagai pusat perhatian utama. Lalu sekularisme. Sekularisme itu mereka itu fokus kehidupannya bergeser, yang darinya tadi agama lalu berubah dan lebih berfokus kepada hal-hal duniawi seperti yaitu ilmu pengetahuan, lalu ada sains, dan masih banyak lagi. Rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme dan empirisme itu pengetahuan yang didasarkan pada akal dan pengalaman. Tapi setelah Renaissance, seni-seninya itu berkembang pesat dan mulailah tumbuh tokoh-tokoh pelukis dan juga penulis yang hebat gitu. Renaissance adalah titik balik dunia ya, dari masa kegelapan menjadi masa modern gitu. Nah, pada masa modern ini juga mereka mulai berpikir kritis dan mereka juga berpikir secara ilmiah. Lalu pada Renaissance ini juga dari barat terjadinya revolusi industri, revolusi politik, dan juga revolusi lainnya. Nah, Kita udah ngeliat tadi penjelasan dari kawan-kawan aku soal masalah Renaissance dan apa yang sebenarnya terjadi di Renaissance itu. Nah, pasti semoga nih kalau misalkan kawan-kawan lebih penasaran lagi soal masalah Renaissance itu kayak mana, kawan-kawan bisa cari lagi bukunya. Itu ada banyak kali buku-buku yang menjelaskan soal masalah Renaissance itu apa dan tentang apa yang terjadi di sana. Dan kawan-kawan pengen cari tahu nih penjelasan lebih detailnya lagi, itu boleh banget. Jadi kawan-kawan bisa cari sendiri. Kayaknya udah banyak sih berseliweran di internet. Tapi kalau misalkan mau lebih lengkap, aku saranin buat kawan-kawan tuh baca buku dulu deh. Jadi simpel lah, Renaissance itu adalah sebuah masa kebangkitan pemikiran rasionalnya masyarakat. Pemikiran rasional yang memang udah lahir dari dalam diri manusia. Jadi Renaissance itu mengajarkan kita bahwasannya manusia itu harus menghargai dirinya sendiri sebagai insan yang mau bertumbuh, sebagai insan yang memang terlahir memiliki logik. Jadi kalau misalnya kita manusia itu tidak mengandalkan logiknya kita, berarti kita tuh udah salah kaprah tuh gitu. Nah, makanya itulah ilmu pengetahuan itu lahir untuk menjadi sebuah pesan bahwasanya manusia itu ada karena dia berpikir. Jadi sekian, mungkin itu dulu video yang dapat kami jelaskan soal masalah Renaissance. Sampai jumpa lagi.